Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Qur'an wal iman wal Islam wa tamma 'alaina bi lisani khairil anam. Habibana wa nabiyyana wa karimana wa rasulillahi wa abdillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin wa ala man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Lailatul Barakah, selamat malam yang berberkah seluruh saudara-saudara, alhamdulillah semuanya yang tergabung dalam satu kesatuan jamaah Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah kembali saya Habib Iman dapat bersilaturahmi dengan tentunya suasana yang membahagiakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam ke-8 ya. Di malam ke-8 kita dapat Allah pertemukan sampai kepada hari ke-8 insyaallah. Kita sudah masuk maghrib tadi hari ke-8. Makanya sekarang disebut malam ke-8. Artinya sudah sepekan kita melewati bulan suci Ramadan. Sepekan ini tidak terasa. Dalam sebulan kira-kira ada 4 pekan kita berada di 1 bulan. Dan bulan Ramadan ini alhamdulillah adalah bulan yang tentunya diagungkan, ditetapkan sebagai bulan yang paling agung. Kalau hari ada rajanya hari, disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat, makanya disebut hari raya pekanan kaum muslimin. Kalau di bulannya ada Sayyidul Syuhur, hari ada 7, bulan ada 12. Rajanya bulan Sayyidul Syuhur itu adalah bulan ini, bulan suci Ramadan, yang penyambutannya sudah kita laksanakan. Harapan tibanya sudah kita lakukan sejak dari bulan Rajab. Di antaranya dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Dan sekarang umur kita telah sampai di bulan ini. Banyak sudah sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, baik wafat sebelum Ramadan ataupun di kala Ramadan kemarin. Bahkan saya juga mengimami sholat jenazah itu pernah di bulan ini. Hari Jumat lalu lah kira-kira saya mengimami sholat jenazah seseorang yang masih muda usianya, mungkin agak muda lah, sekitar 33 tahun, wafat. Allah ambil. Artinya memang umur ini bagaimana kehendak Allah. Kita hanya memohon dan memohon supaya umur kita disampaikan ke bulan Ramadan, kita nikmati bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagaimana sekarang kita bersyukur karena sepertinya Masjid Al-Azhar ini adalah masjid yang tergolong baru, yang dipersembahkan oleh sebuah keluarga hamba Allah yang sangat Allah muliakan insyaallah. Seorang keluarga yang insyaallah akan menghuni istana surga. Sebuah keluarga yang selalu istiqomah menyokong, mendukung perjuangan dakwah, dan saya sudah rasakan juga. Insyaallah Allah sebaik-baik membalas.
dan masjid ini dipersembahkannya pula untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus tentunya sekarang kita sudah menjejaki bulan Ramadan ke berapa ya? Kedua ya? Atau pertama Pak? Kedua ya, sudah 2 kali Ramadan, alhamdulillah. Sudah Ramadan kedua. Artinya ini satu kenikmatan dari Tuhan bahwa sebuah kompleks, sebuah perumahan di mana di sana di dalamnya ada musalla ataupun masjid, ada tempat satu kesatuan, perkumpulan, suatu kejamaahan, kumpul dalam satu jamiah, ini namanya berkah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, salawat salam tercurah kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Membangun masjid tujuannya semata-mata merekatkan tali ukhuwah Islamiyah dan juga tentunya tempat dakwah, menjalankan program dakwah dan pendidikan. Inilah fungsi masjid. Kalau cuma sekedar untuk sholat mungkin di rumah pun bisa, tapi lebih dari itu, sholatnya saja dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sudah dilakukan secara berjamaah, otomatis ajaran Islam ini mengamalkan kebersamaan. Ada silaturahmi minimal 5 waktu dalam sehari semalam. Ada silaturahmi. Atau kalau siangnya pada pekerja, minimal subuh, maghrib, isya, 3 waktu dalam sehari semalam. Ada waktunya silaturahmi dan ada juga waktunya thalabul ilmi. Kalau di bulan-bulan lain mungkin thalabul ilminya ditetapkan hari. Kalau di bulan Ramadan disinilah kesempatan kita dapat thalabul ilmi tiap hari. Dan thalabul ilmi itu sebagaimana kita ketahui hukumnya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, yang katanya kuliah tarawih, ini sebetulnya hukumnya adalah wajib. Salat tarawihnya sunnah. Tapi seringkali orang kalau ditanya mau kemana, mau tarawihan, mendengarkan kuliahnya, tausiahnya tidak disebut, apalagi sholat isya'nya. Misalnya mau kemana, mau dengar tausiah tarawih, tidak pernah disebut seperti itu. Mau kemana, mau sholat isya, Ramadan ya. Pasti kalau ditanya biasanya orang mau kemana, mau tarawihan. Padahal tarawih hukumnya sunnah. Yang seumpamanya tidak dilaksanakan pun juga tidak akan jadi dosa, walaupun tentunya rugi ya karena kehilangan pahala salat sunnah. Sedangkan menurut sabda Rasulullah SAW dalam khutbahnya dalam Ramadan, bahwa di antara keutamaan Ramadan, pahala yang sunnah itu jadi nilainya wajib. Tetap sunnah hukumnya, tapi nilainya adalah wajib, pahalanya wajib. Kalau di hari lain, rakaat ini qabla subuh 8 PM. 2 rakaat sebelum subuh atau qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu di hari lain. Sudah sebegitu besarnya dunia dan segala isinya sudah lewat, kalah dengan hanya 2 rakaat. Rakaat ini khafifatain, 2 rakaat yang sangat ringan sekali, yaitu qabla subuh. 2 rakaat yang sangat ringan sekali. Itu sudah mengalahkan dunia dan segala isinya. Tidak ada nilainya sama sekali dunia ini. Itu di bulan lain. Sedangkan kalau di bulan Ramadan tentu derajatnya lebih lagi, karena seperti wajib. Dan yang wajib tentu di atas lagi, pasti nilainya. Pendek kata berlipat ganda lah pahala di bulan Ramadan ini. Nafasnya saja menjadi tasbih. Kalau kita bernafas, subhanallah, nilainya begitu. Tasbih nilainya. Berarti tidak ada detik yang tersia-siakan dalam bulan Ramadan ini, saudara-saudara. Tidak ada yang tersia-siakan di sini
maka jangan lagi kita menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Ada kesempatan tadarus Al-Quran, tadaruslah. Jangan mengandalkan yang berjamaah kok, tapi juga langsung kita pribadi-pribadi pun laksanakan pula. Ada kesempatan zikir, ada kesempatan salawat, lakukan. Ada kesempatan sholat wajib ataupun sunnah, laksanakan. Saum sudah jelas. Ada kesempatan berbuat ini yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu melaksanakan zakat, infak, sedekah, lakukan. Zakat fitrah, zakat mal, laksanakan. Ada kesempatan menjamu orang yang tengah iftar atau berbuka, buka saum, menjamu orang yang saum ya. Dia ketika itu berbuka, bukan jamu orang yang ikut-ikutan, orang saum ikut saum, orang buka ikut buka, padahal dia tidak saum. Bukan begitu. Tapi yang menjamu orang saum ketika dia berbuka, maka pahalanya itu sama, mendapatkan pahala orang yang saum. Sebanyak orang yang saum dia dapat pahala. Tentunya tidak mengurangi pahala saum itu. Pahala saum yang saum itu. Nah itu jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah ini rezeki dari Allah. Kita masih hidup di dunia, belum pulang ke alam akhirat. Kita juga sekarang ini tentunya masih menikmati Masjid Al-Azhar yang Masya Allah nyaman. Semoga nanti kita pun juga menikmati kenyamanan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kita harapkan dengan kita makmurkan masjid ini, kita membantu keluarga hamba Allah ini untuk semata-mata mengabdikan diri kepadanya. Ya Insya Allah berkah. Pokoknya yang paling utama kita tetap istiqomah di jalan Allah, bersyukur ya. Komplek perumahan saya saja saya tinggalkan di Semarang alias Sematang. Semarang tinggalnya jauh, bukan Semarang Jawa Tengah ini, tapi Sematang ya, jauh di Matan 2 pula lagi. Ya, jadi sana di sini lumayan lah ya. Agak lembut juga tadi. Alhamdulillah pas jelang azan sampai di sini. Berangkat sudah sholat maghrib. Alhamdulillah saya sholat di musola itu agak jauh, lebih dari 1 kilo saya sholatnya dari rumah, lebih dari 1 kilo diantar sama anak saya ini. Ya dengan kondisi saya yang tunanetra, yang buta begini, harus antar jemput, susah kalau jalan. Kenapa? Karena di perumahan saya, di perumahan Geria Orang Indah itu belum ada musola, apalagi masjid. Jadi buat semua sanak sekalian yang memang tinggal jalan saja dari rumahnya ke masjid, ya harusnya jangan banyak alasan ya, jangan banyak alasan. Ya karena penglihatan ada, apalagi kita hidup, kita bakal pulang. Di sini bukan rumah kita, ya sanak saudara. Di sini bukan rumah kita. Nanti kita akan pulang. Kemana lagi kita? Kalau tidak bersiap-siap untuk akhirat, kalau tidak rajin ke masjid, ke musola, mau apa lagi kita hidup? Jangan sia-siakan rezeki dari Allah ini melalui keluarga hamba Allah ini. Masya Allah. Ini sudah ada masjid di kita. Mungkin di hari sebelum ada Masjid Al-Azhar ini sholatnya mungkin jauh, sekarang sudah dekat, dalam perumahan ada. Subhanallah. Ini kan rezeki. Jadi yang namanya rezeki itu jangan dibayangkan bentuknya mulus saja. Uang. Banyak orang yang karena pengen bayangannya adalah rezeki berupa uang rezekinya, bayangannya itu, maka dia rela berangkat pagi buta, keluar dari rumahnya, pulang malam buta demi untuk secari kertas yang namanya uang. Dia besar di pekerjaannya, dia tua di pekerjaannya, anaknya yang tadinya kecil tahu-tahu sudah dewasa dan tiba-tiba minta dia jadi wali untuk menikahkannya. Karena apa? Terlena dengan yang namanya dunia itu, kerja. Kalau pahamnya begitu, hidup cuma untuk kerja jadi budak dunia, apa bedanya dengan kita ingin pertuhan dunia? Apa bedanya kita dengan komunis, PKI? Hidup untuk kerja. Padahal Islam itu muncul, lahir untuk kita semua. Pertama kali ayat turun saja sudah jelas Iqra, baca.
baca. Artinya kita harus berilmu. Harus orang Islam ini ketika memeluk Islam sebagai ajaran, maka dia mencerdaskan. Islam ini cerdaskan semua pemeluk-pemeluknya. Cerdas orang Islam ini. Sudahlah cerdas, punya iman. Jadi sudah luar biasa ajaran Islam ini. Maka mari kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Mumpung tiap malamnya kita disebutkan dengan tolakul ini, ayo kita haji benar-benar. Subuhnya juga mungkin ada, hajilah benar-benar ilmu keislaman ini. Dan mudah-mudahan juga setelah kita nikmat mengkaji bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini kita mengkaji terus. Mudah-mudahan di luar bulan Ramadan pun kita juga ini ya semangat untuk terus mengkaji. Jangan sampai sekarang rajin nanti keluarnya tidak rajin. Itu namanya amal ibadah kita tidak mabrur. Yang namanya mabrur itu bukan haji saja, bukan umrah saja, tapi juga termasuk ibadah ini yang sekarang kita lakukan. Kalau di bulan Ramadan rajin, di luar Ramadan telah tidak rajin lagi, itu namanya belum mabrur, amal ibadah kita belum membekas. Ya, tidak harus mabrur. Jangan sampai sudah Ramadan sepi lagi nih, mungkin masjid kita ini sepi lagi, tidak mabrur namanya amal ibadah kita. Ya, jangan muka sama orang kita. Sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu itu beliau rela pasang tali dari rumahnya ke masjid, dipasangkan tali, menelusuri tali ya dari rumah ke masjid itu untuk datang ke masjid, rela begitu. Sebelum pasang tali beliau jatuh bangun, berangkat dari rumah jatuh, berangkat dari rumah lagi jatuh, sudah 2 kali jatuh. Pas yang ketiga kali langsung ada makhluk laki-laki yang muncul, wujudnya laki-laki. Padahal ketika diomongkan kepada Rasul ternyata itu adalah iblis. Kenapa kok ditolong sama iblis? Karena yang jatuh yang Umi Maktum yang pertama dihapuskan dosa-dosa Umi Maktum. Jatuh Umi Maktum yang kedua dihapuskan seluruh keluarga, yang dosa-dosa keluarganya Umi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, iblis takut kalau jatuh yang ketiga maka akan dihapus dosa orang seluruh jagat. Nah, makanya iblis itu ngantar Umi Maktum sampai ke masjid. Atau Umi Maktum, kamu tidak ikut sholat berjamaah? Tidak, tak usah, saya mau pergi lagi. Begitu. Persis kayak saya waktu ke Padang Panjang kemarin. Saya mau sholat naik travel, mau sholat. Ada supir, baik emang supirnya nganterin saya. Ayo itu mau sholat? Ya, ayo sholat. Antar. Saya tanya, nggak sholat juga? Nggak lah. Lajulah kata dia bilang. Dia ngerokok di luar rupanya, nungguin saya sholat. Ya segitu adalah baiknya lumayan. Ya, tapi mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan orang itu pun selalu mendapatkan akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu jemaah sekalian. Nanti mudah-mudahan masih ada waktu lagi. Kita akan bertemu lagi kalau ukuran itu juga ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa silaturahmi lagi dalam keadaan yang lebih santai. Karena kalau saya kelamaan ngomong pasti ini kapan tarawehnya saya juga ngerti ya, dan juga mungkin masih mau nyambung ronde selanjutnya, mau ngerokok lagi segala macam ya. Nah sekarang pokoknya kita sekarang salat taraweh saja sebebasnya, enggak lah sebebasnya. Berapa kan? Ya 11 rakaat saja, rupanya masih seperti yang sama ya, 11 rakaat saja dengan formasi berapa? 2-2? 2-2-2-2, ujungnya 1. Oke, gitu aja. Dengan tentunya gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak mungkin ya. Atau mau sekarang misalnya sejam kemudian baru beres. Kalau saya sih gak ada permintaan ya, kita tamatkan 1 juz malam ini. Jadilah diedankan sama saya, dilanjakan saja. Nah, kalau dengan saya tuh main lanjak-lanjak saja lah ya. Tapi ya ada yang dua aja. Ada yang sepuh. Ada yang sepuh ya? Nggak ada. Ya sudah lah, kalau yang sepuh. Nanti saya dimarahin nanti. Sudah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan kali ini. Tapi tarawihnya santai ya. Saya nggak bisa buru-buru. Nah itu aja. Bila bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.